SAW beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama as-salihin, dan semua yang orang-orang yang istiqomah di atas sunnah Nabi. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan bisa istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta daurah ilmiah, daurah kitab keilmuan intensif serial kehidupan Qur'ani PPTQ Himalaya, tamu undangan, santriwati, dan semuanya yang saya hormati. Pada kesempatan di pagi hari ini resmi saya sebagai mudir, ketua, kepala Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Himalaya Pandian Karanglo Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia Raya Merdeka, resmi membuka acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, semoga acara ini mendapatkan ilmu yang barokah dan menjadikan bekal kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk menyingkat waktu, insya Allah setelah saya nanti diisi oleh Ustadz Ucup Supriyatna, Ucup Supriyatna apa Ucup? Benar ya. Beliau adalah pengurus Yayasan Al-Hisan. Ketua. Sejak kapan jadi ketua? Kapan jadi ketua? Beliau adalah ketua Yayasan Al-Hisan. Al-Hisan di mana kantornya? Bekasi. Beliau adalah Al-Hisan Bekasi yang termasuk sebagai salah satu ketika ada bedah buku, beliau satu yang memfasilitasi. Dan nanti langsung Syekh Abdul Aziz Ridwan sampai nanti sekitar jam 10 kurang seperempat kita istirahat setengah jam, kita mulai lagi sampai jam 11 lebih seperempat itu ya. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim, dan ucapan kalimat basmalah resmi daurah kita mulai. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Ucup, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas-masnya nggak semangatannya itu mbak-mbaknya. Semangat mas ya? Ya, karena sedikit kayaknya lebih banyak akhwatnya, jadi nggak semangat nih ikhwannya nih. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Senin pagi hari ini ya, bertepatan pada hari Senin tanggal 15 September 2025 di Yayasan Himmah Aliyah ya, yaitu mengadakan daurah ilmiah mukassafah ya, daurah ilmiah mukassafah
Jadi daurah keilmuan secara intensif yang insya Allah nanti akan dilaksanakan mulai hari ini, pagi ini sampai 3 hari ke depan katanya ya. Infonya begitu. Atas semua pemberian nikmat Allah, mari kita sama-sama mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kenikmatan yang sama-sama kita rasakan pada kesempatan pagi hari ini senantiasa ditetapkan oleh Allah, dan barangkali kenikmatan yang belum kita rasakan didatangkan oleh Allah, dan juga barangkali nikmat yang dulu pernah kita rasakan kemudian hilang dari diri kita masing-masing. Semoga Allah mengembalikan kenikmatan itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya ya, kepada kerabat-kerabatnya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in ya, sebagai penerus pejuang Islam, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, sehingga Islam sampai kepada kita semua, yang juga patut kita syukuri ya. Alhamdulillah ya rabbil alamin ya, jazahumullahu khairah. Dan tidak lupa pula kami mengucapkan syukur kepada ikhwan akhwat ya, terutama santriwati dari Yayasan Himmah Aliyah, dan ditambah dengan undangan ya dari yayasan yang sudah sama-sama hadir di masjid apa namanya, Ar-Ridho ya, dan wabil khusus kepada sahibul hajat, yaitu Ustadz Ikhwan Hadi SPDI, yang merupakan pelopor ya di Yayasan Himmah Aliyah Tawangmangu ini. Atas semua kehadiran para ikhwan akhwat, hadirin hadirat yang sudah sama-sama hadir di Masjid Ar-Ridho dalam rangka mengikuti daurah ilmiah ya, mukassafah ini, yang insya Allah akan diadakan 3 hari ke depan ya. Disyukuri atas kehadiran dan keikhlasan hatinya ya, dan dalam mengikuti acara ini disyukuri. Jazakumullahu khairan, barakallahu fina wa fikum. Dan yang kami hormati, yang tidak lupa ini kepada Ustadz Ribat, Ustadz Ribat alias Ikhwan Hadi ya, selaku ketua ya, mudir, bukan ketua, bukan mudir. Sejak kapan itu? Dari sejak 41 katanya, dari zamannya Mbah dulu ya, Mbah Nur. Itu selaku mudir di sini ya. Semoga Allah berikan kesehatan dan umur panjang ya, kekuatan di dalam membina santriwati yang ada di Yayasan Himmah Aliyah. Kemudian juga tidak lupa ya, yang kami hormati dan kami muliakan, yaitu Al-Mukarram Ustadz Abdul Wan LC ya, alumni Ma'had Haram ya, dari lulusan Masjidil Haram Makkah ya, yang sudah bersama-sama dengan kita, dan juga barangkali sudah tidak asing lagi di Tawangmangu, dan juga tim ya yang selalu menyertai ini Ustadz Abdul Jalil Al Maduraniun dari Madura. Nah ini ada yang dari Madura katanya, 2 ya, ada 2 dari Madura. Mana Madura? Madura mana Madura? Oh itu Madura. Ini ada temannya nih, Ustadz Abdul Jalil ya, selaku tim IT-nya di Yayasan Pendidikan Islam Al-Hisan ya, dan juga yang kami hormati kepada seluruh hadirin hadirat tamu undangan
ya, wabil khusus pengurus Yayasan Himmah Aliyah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Barangkali ada pepatah menyatakan tidak kenal maka tidak sayang. Nah, barangkali mudah-mudahan dengan kenal saya bisa disayang. Ya Ustadz ya, boleh nggak Ustadz? Oh, ketawa malah Ustadz, terlibat malah ketawa. Ya, nama saya seperti yang disampaikan tadi, nama saya yang disampaikan oleh Ustadz terlibat tadi, yang Ucup Supriyatna, asli Sunda, asli Bogor ya. Sekarang juga tinggal kembali lagi ke Bogor dan bersama tinggal satu kompleks dengan Ustadz Abdul Aziz Ridwan dan juga dengan Ustadz Abdul Jalil saat ini di kompleks perumahan Safa Residen Bogor, dan di situ termasuk markas ya Yayasan Pendidikan Islam Al Hisan. Di situ sudah kita bangun masjid dan insya Allah sudah ada tolib ya, tolib khusus tolib ya, tolib tahfidz Quran yang alhamdulillah sudah masuk ke bulan 9, yang insya Allah nanti selama 300 hari ya, semua para tolib itu akan menghatamkan hafalan Al-Qur'annya, dan alhamdulillah sekarang sudah masuk ke bulan 9 dan bertempat di mezanin yang ada di Masjid Rihlatul Jannah Bogor. Dan itu merupakan masjid yang sudah kita bangun sejak tahun ya 2023 ya, salah kalau nggak salah 2023 diresmikan oleh Bupati Bogor ya, termasuk apa tuh namanya, pegawai sementara itu ya, pejabat sementara ya, PJ ya, PJ-nya Bupati Bogor saat itu langsung meresmikan Masjid Rihlatul Jannah. Alhamdulillah sampai saat ini tolibnya masih ada, dan kalau ingin ke sana ke Bogor monggo silakan. Nah, tolibatnya itu ada di Bekasi ya, di Bekasi. Tolibatnya itu juga beasiswa ya, tidak dipungut biaya, semuanya gratis. Tolibatnya ada di Cafe Tahfidz namanya. Jadi ada di sebuah dulu bekas kafe ya, kemudian dijadikan sebagai rumah tahfidz ya, namanya juga Cafe Tahfidz khusus tolibat ya. Tolibatnya ada 4. Alhamdulillah sekarang sudah masuk bulan ke-5 ya, berarti sudah 15 juz insya Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa tetap berjalan terus ya, dan semua tolibatnya juga bisa tetap istiqomah sampai selesai program, yaitu selama 300 hari alias 10 bulan ditambah dengan program penguatan yaitu selama 2 bulan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan acara daurah ilmiah mukassafah ini yang alhamdulillah ini ya sudah kita sudah kita sampaikan, dan ini sudah kita acarakan sejak tahun 2012. Sejak tahun 2012 ya, yang dulu kita namakan sebagai training of trainer, khusus untuk guru-guru TKQ atau TPQ atau TPA ya, sejak tahun 2012. Dan alhamdulillah ya, buku ini sudah ada, cuma dulu yang kita sampaikan ya, yang penyampainya juga adalah beliau langsung sebagai penulis, yaitu Ustadz Abdul Aziz Ridwan. Itu ada 4 buku kalau dulu itu, karena buku itu belum dicetak, dan karena berhubung kebutuhan yang mendesak dan permintaan yang begitu banyak, sehingga pada saat kita melaksanakan training terhadap guru-guru TPA atau TPQ
ya hanya mencetak 4 buku waktu itu. Nah, termasuk ini ada buku Ahamiyatul Quran, kemudian yang kedua adalah Fadhailul Quran wa ahlihi, yang ketiga adalah Sab'u Khutwat, 7 langkah. Ya, Sab'u Khutwat lihifdzil Quran, 7 langkah untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang keempat ditambah dengan buku manajemen, ya, manajemen yang khusus di situ membahas tentang bagaimana membuat program tahfidz di ma'had, di madrasah ataupun di halakoh. Ya, di situ dijelaskan di dalam buku manajemen itu, dan untuk kesempatan kali ini buku manajemennya memang belum tercetakan, ya, belum tercetak terbaru, karena ini adalah cetakan terbaru 2024, ya, 2024, dan ini juga hasil revisi dan alhamdulillah sudah ya disempurnakan, bukunya sudah dipegang semua. Nah, ini ada termasuk buku-buku yang kita jadikan sebagai apa itu namanya, modul ya, buku pedoman ketika sebuah lembaga, yayasan, ma'had atau pondok, ya, dan juga masjid-masjid TPA atau TPQ, ya, madrasah-madrasah yang ingin mendirikan program tahfidz. Nah, panduannya ada di ketujuh buku itu. Ada di ketujuh buku itu, yang di sini akan dibahas secara terperinci. Masing-masing buku itu membahas tentang apa itu namanya, ya, muatan-muatan yang ya berkaitan dengan bagaimana orang tua seseorang punya keinginan ya untuk menghafalkan Al-Quran, bagaimana motivasi terhadap si penghafal Quran, motivasi terhadap orang tua yang ingin menjadikan anak-anaknya, putra-putrinya menjadi hafal Quran, itu ada di dalam buku ini dibahas, ya. Ya, bagaimana juga tentang membina, mendidik orang tua, cara orang tua terhadap anak, ya, bagaimana agar bisa hafal Al-Quran, itu juga ada di sini bukunya. Nah, ini menjadi pedoman, ya, kita ketika sebuah yayasan, ma'had, pondok, ya, atau sekolah, ya, madrasah, dan juga halakoh-halakoh, masjid-masjid, TPA, TPQ yang ingin ya mendirikan program tahfidz Al-Quran, yaitu panduannya di sini semua, dan insya Allah nanti akan disampaikan secara terperinci 3 hari ke depan oleh beliau Al-Mukarram Ustadz Abdul Aziz Ridwan LC. Dan ini sudah kita sampaikan di berbagai macam daerah, bahkan sampai sudah menasional, ya, sudah di seluruh penjuru Nusantara, walaupun belum semua. Ya, yang dulu kita awali tahun 2012 itu kita melaksanakan training atau TOT yang disebut dengan training of trainer terhadap para guru-guru TPQ itu di Batam. Di Batam, kebetulan saat itu yang bertugas saya dengan beliau Ustadz Abdul Aziz, dan juga ditambah satu Ustadz Khalil Bustami LC, juga termasuk lulusan dari Mekah Al-Mukarramah. Itu di Batam, ya. Kemudian juga akhirnya kita diundang juga ke Singapura waktu itu, ya, sehingga ya kita bisa nyebrang ke Singapura dari Batam itu. Ditambah lagi di daerah untuk daerah Sumatera itu, ya, Pekanbaru, Riau, ya, di Lampung, ya, kemudian di Jambi, pernah juga di Jambi, ya, kemudian di daerah-daerah Kalimantan, Pekanbaru, Samarinda, ya, dan juga mana itu Tarakan, sampai ke NTB apa NTT itu, ya, sudah melaksanakan TOT yang dulu dinamakan kita TOT, kalau sekarang kita disebut dengan daurah ilmiah mukassafah, ya, daurah intensif. Dan juga kita pernah diundang oleh Bupati Provinsi Bangka Belitung. Kita di situ disuruh ngisi untuk upgrading guru-guru TPQ se-kabupaten. Jadi 6 kabupaten waktu itu, Bangka Belitung, karena Bangka Belitung satu provinsi,
Nah, kita diundang oleh beliau, Bupati pada saat itu Rizaldi, yang kemudian gak lama kemudian setelah beliau mengadakan acara TOT ini, terus akhirnya ya qadarullah dia diangkat menjadi gubernur pada saat itu. Ternyata memang dia melaksanakan program TOT untuk upgrading untuk guru-guru TPQ se-Bangka Belitung itu. Ya ternyata mungkin dalam acara ya ada hikmahnya lah di situ ya. Ya ternyata beliau langsung ya qadarullah diangkat menjadi gubernur saat itu, gubernur Bangka Belitung, yang mengundang kita langsung ke yayasan. Waktu itu yayasannya masih bernama Ajyal Qur'aniyah waktu itu. Ya, di 6 kabupaten kita diundang sebanyak 6 trip ya kita ke sana karena memang wilayahnya jauh-jauh. Jadi kita mengumpulkan sekitar 100 guru di masing-masing kabupaten. Ya, 100 guru TPK, TPA dan TPQ ya saat itu. Dan alhamdulillah ya seiring berjalannya waktu kemudian di tahun 2016 akhirnya muncullah program yang namanya program intensif 300 hari. Dari tahun 2012 kita merintis program tahfidz, ya, program yang mulia, ya, karena ini adalah programnya Allah, programnya Al-Quran, ya, dengan pertolongan Allah. Ya, di tahun 2016 akhirnya kita buka program baru yang namanya program intensif 300 hari. Dan itu sudah berkembang dan sudah meluluskan banyak angkatan. Kalau nggak salah sekarang sudah mencapai angkatan yang ke berapa? 43 ya 46 angkatan tolib tolibah. Alhamdulillah dia semua juga kita wisuda dan diberikan ijazah langsung yang mengeluarkan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Hisan Bekasi yang berkantorkan di Jalan Raya Timur. Jadi tepatnya itu di Jalan Harapan Baru Timur, Blok GA, nomor 82. RT-nya itu RT 3 RW 7. Kecamatannya Kota Baru. Masuknya kelurahannya Kota Baru, kecamatannya Bekasi Barat, dan kotanya Bekasi Barat juga. Sedang berlangsung juga program TKQ dan TPQ. Untuk TKQ-nya itu sekitar ada 50 siswa-siswi, kemudian untuk TPQ-nya sekitar hampir 60 untuk TPQ-nya sore ya, TKQ pagi, kemudian untuk sorenya TPQ, kita namakan TPQ Al-Hisan. Alhamdulillah kemudian program intensif berkembang dan alhamdulillah juga ya di mana-mana kita sudah melaksanakan MOU ya. MOU-nya itu bersama ya, dengan Yayasan Ashabul Jannah Sidoarjo, yaitu juga sudah melaksanakan MOU dengan Yayasan Al-Hisan ya, yang isinya adalah program tahfidz intensif khusus untuk tolib ya, untuk tolib. Kemudian kita juga bekerja sama ya, dengan Yayasan Ibnu Abbas Manazil Ibnu Abbas Kota Batu Malang. Ada yang dari Malang. Itu kita juga melaksanakan MOU dengan Yayasan Al-Hisan. Kemudian juga di Yayasan Datuk Nadir Lampung Selatan, Kota Lampung, Bandar Lampung. Kemudian kita juga melaksanakan MOU dengan Yayasan Mutiara Berlian yang mahatnya itu dinamakan Mahat Al-Mubarak di Surakarta, Solo. Ada yang dari Solo, insya Allah banyak dari Solo ini. Di sampingnya percis terminal Tirtonadi. Nah, Tirtonadi itu juga baru saja kemarin hari Ahad kemarin, nah, karena kebetulan juga saya sebagai mas'ul di Surakarta itu di Mahat Al-Mubarak kemarin sudah melaksanakan ikhtibar bulan yang kedua untuk angkatan yang ketiga. Angkatan 1 udah, angkatan kedua itu masih berjalan, dan kemarin Ahad kemarin itu ikhtibar yang bulan kedua. Alhamdulillah ketujuh santri, ketujuh tolibnya
itu mendapatkan nilai mumtaz. Ya, ada yang 103 tolib, kemudian diantaranya adalah 90-an, dan satu yang jayid jiddan, ya, mendapatkan nilai 87. Alhamdulillah sudah berlangsung kemarin Ahad, makanya ya kebetulan di sini ada acara daurah ilmiah mukassafah. Nah, kemudian jadi sekaligus untuk membuka acara, dan memperkenalkan diri tentang Yayasan Pendidikan Islam Al-Hisan Kota Bekasi, dan ya, sekaligus mendampingi beliau Ustadz Abdul Aziz Ridwan, ya, dari Yayasan Al-Hisan. Dan alhamdulillah untuk program tahfidz intensif ini ya juga yaitu bekerja sama dan melaksanakan program intensif ini ya, juga di Yayasan Pendidikan Islam Al-Hisan, ya, di Mezanin Tahfidz itu ada 7 santri, kemudian di Bekasi itu sendiri ada 4 santriwati khusus tholibat. Nanti barangkali yang ingin ikut program tahfidz ya, 300 hari untuk menguatkan hafalannya, untuk mendapatkan ijazah khusus untuk tahfidznya, monggo nanti bisa menghubungi kami untuk bisa mengikuti program tahfidz intensif 300 hari. Dan semua beasiswa, dan bahkan dikasih mukafaah. Ada mukafaah, kemudian juga ada rihlah. Tahu rihlah? Rihlah. Nah, rihlah itu tamasya, jalan-jalan. Setiap habis ikhtibar. Nah, seperti yang di Solo, nanti ini hari ini libur, besok kemudian ada rihlah, tamasya, untuk refreshing. Ya. Dan alhamdulillah semua itu berjalan, dan mudah-mudahan kami di sini, ya, pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Hisan dan juga pengurus program tahfidz intensif ya 300 hari, ya semoga Allah berikan kekuatan, ya pertolongan, sehingga program Allah ini, program Al-Quran ini bisa tetap terus berjalan ya sampai ila yaumil qiyamah, kalau bahasa dulu, kalau Ustadz Ribat mengatakan ila yaumil qiyamah, sampai tutup pol ajal kita masing-masing. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, ya mohon maaf atas segala kekurangan. Dan ya, acara ini sudah dibuka oleh beliau langsung, selaku mudir di Yayasan Himmah Aliyah, beliau Ustadz Hadi Ikhwan Hadi SPDI. Dan kami juga menyampaikan salam-salam dari pengurus Yayasan Al-Hisan yang mungkin tidak bisa hadir ke sini, ya, dari semua pengurus yayasan untuk jamaah yang ada di sini, tholibat dan juga ikhwan yang sama-sama hadir dan mengikuti acara daurah ilmiah mukassafah ini. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebarokahan kepada kita semua, dan apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Acara monggo dilanjutkan oleh beliau langsung, Al-Mukarram Ustadz Abdul Aziz Ridwan LC. Kepadanya dipersilakan. Dari saya cukup sekian. Wallahu yahdihi ila rasyad wal hadi ila rasyad. Ya. Allahul muwajjih lisyadad. Nah ini. Ya, Allahul muwajjih lisyadad al hadi ila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sampai jam 11 berapa? Istirahat ya setengah jam atau 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. الحمد لله رب العالمين. أولا نشكر الله تعالى على نعمه الظاهرة والباطنة. Pertama kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat baik yang lahir maupun yang batin. Yang lahir alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk menghadiri atau mengikuti acara daurah ilmiah mukatsafah, yaitu acara daurah intensif keilmuan yang mana insya Allah akan kita adakan dari pagi ini sampai hari Rabu. Ya, sampai hari Rabu 3 hari. Dan kita akan menghatamkan 7 serial buku, yaitu silsilah Hayah Qur'aniyah. 7 serial kehidupan Qur'ani yang tadi sudah dibahas secara singkat. Buku ini adalah buku untuk menunjang keberhasilan program-program tahfidz, baik itu berbentuk halaqah maupun pondok maupun madrasah. Yang tadi sudah kita sampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Hisan, juga kepada Mudir Himmah Aliyah, bahwa dalam program tahfidz itu membutuhkan keistiqomahan, baik di awal, di tengah maupun di akhir. Dan termasuk 7 serial buku ini kita harapkan menjadi sumbangsih. Ya, ini bukan sesuatu yang semuanya serba lengkap, tidak. Ya, ini sekedar juhdun basyari wa khutwah minas safar ba'id wa labnah min qasr al-fahm. Ya, jadi al-fahm, jadi masih merupakan usaha manusiawi, sekedar ikut andil di dalam mensukseskan program-program tahfidz, juga masih merupakan satu langkah dari perjalanan yang masih jauh. Ya, juga masih satu bata dari istana yang megah. Maka kita harapkan faedah dan hikmahnya nanti memberi motivasi utama pada diri kita, kemudian keluarga kita, termasuk ya anak-anak kita, baik anak secara memang anak ya maupun anak didik ya. Termasuk alhamdulillah pada kali ini memang secara khusus ya, kita sampaikan kepada para santriwati atau tholibah pondok pesantren tahfidz Quran Himmah Aliyah ya. Sesuai namanya Himmah Aliyah, yaitu cita-cita yang tinggi ya, cita-cita yang tinggi. Kayak tadi malam kita melewati kota Nganjuk, yaitu slogannya sekarang ganti, Nganjuk melesat. Himmah Aliyah itu termasuk ya, harus melesat.
harus melesat. Satu hari bisa hafal 1 juz. Wah itu nah, nanti ada ceritanya. Yang paling tercepat ya, menghafal Quran itu ada cuman butuh waktu 3 hari. Ya. Jadi 1 hari 10 juz menghafal. Nah, kalau ingin memecahkan rekor lagi, nah, harus 2 hari. Ya. 1 hari setengah Quran. Nah, itu ada nanti ceritanya di buku Safahat min Hayatil Huffaz, buku keempat. Kembali lagi pada tadi bahwa alhamdulillah acara ini secara khusus yaitu diadakan oleh PPTQ Himma Aliyah, di panitiai juga ya, didukung oleh Yayasan Bil Ilmi Nahya, juga kepada payung kita dalam menulis buku dan produk-produk buku kita yaitu dari YPI Al-Hisan Kota Bekasi. Jazakumullah khairan. Insyaallah ini nanti kita akan mulai buku yang pertama ya, dan nanti dalam di dalam menyampaikan kita akan insya Allah penyampaiannya santai saja ya, tidak tegang-tegang ya. Kalau tegang-tegang nanti gampang capek dan ngantuk nanti ya kan, apalagi acaranya tidak 1 jam 2 jam tapi 3 hari ya. 3 hari, maka ini kesempatan emas bagi kita. Saya pribadi juga alhamdulillah jazakallahu khairan kepada Ustadz Ikhwan selaku mutir ma'had, juga kepada ya, para pengurus dari Yayasan Bil Ilmi Nahya diberi kesempatan untuk menyampaikan kembali 7 buku ini. Sebenarnya sudah kita sampaikan di Masjid Rihalatul Jannah di Bogor. Ya, itu sudah kita khatamkan juga dalam 2 kali pertemuan. Ya, satu pertemuannya 2 hari. Jadi 4 hari. Ya, ini nanti lebih singkat. 3 hari ya, harus khatam. Ya, harus khatam. Khatam apa separuh? Khatam. Ya. Kalau separuh nanti kapan lagi diadakan, setahun nggak keburu hilang nanti. Karena namanya silsilah itu ya, kalau bahasa Arab silsilah itu kan rantai. Rantai itu saling mengikat. Ya, kalau ilmu itu nggak diteruskan, nah ini rantainya putus. Ya, kayak belajar ilmu nahwu itu. Ya, hari ini belajar bab kalam, ya kan? Habis itu libur 1 bulan. Ya, maka kembali lagi nanti bab kalam lagi. Karena kalau nggak diterangkan langsung bab i'rab nggak nyambung nanti. Sehingga ya, setiap bulan ngajinya bab kalam, akhirnya jadi ahlul kalam. Bukan ahlul kalam teologi, bukan, tapi kalam dalam bab ilmu nahwu. Nah, ini juga sama, silsilah itu serial, jadi tidak boleh putus. Maka penyampaiannya soalnya nanti santai. Juga kita akan menggunakan proyektor, nanti ada beberapa poin dari nas kitab akan kita tandai, juga mungkin ada catatan-catatan kecil. Ya, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan nanti juga akan kita tampilkan, kita tulis. Saya nulis di sini, saya tulis itu keluar nanti ya. Nanti bisa dicatat ya, faedah dan hikmahnya. Jazakumullah khairan. Kita mulai. Bagian. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini yang kita bahas pertama ialah yang nomor pertama, buku pertama dari silsilah Hayah Qur'aniyah. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa silsilah ya, yang disebut silsilah, nah ini silsilah ini bahasa Arabnya adalah rantai, untaian rantai. Sehingga 7 buku ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena nanti masing-masing buku ada tujuan. Yang tujuan itu yaitu untuk membangun, menghantarkan para
calon-calon ahli Quran menjadi ahli Quran biidznillah insyaallah. Maka bisa dilihat masing-masing buku di halaman cover belakang. Cover belakang itu tujuan buku kita ya, yang kita tulis masing-masing. Ya, seperti yang tertulis di belakangnya itu. Maka disebut silsilah. Ya. Disebut silsilah. Kemudian hayah Qur'aniyah, yang kita maksud dengan hayah Qur'aniyah, ya, ini juga perlu kita perhatikan, yaitu kehidupan yang bernilai Qur'ani. Artinya kalau membicarakan waktu berarti dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau bicara jam berarti selama 24 jam. Ya. Selama 24 jam. Artinya detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam itu bagaimana hidup kita itu enggak pisah dengan Al-Quran. Ya. Itu disebut hayah Qur'aniyah. Kemudian dari sisi unsur dari tubuh kita, ya, itu ada tiga. Ya, ada tiga. Yang pertama adalah secara ruh, ya, secara ruh. Ruh itu secara jiwa, spiritual. Ya. Kemudian yang kedua secara akliyah. Secara akliyah. Akliyah itu intelektual. Ya, intelektual. Kemudian yang ketiga adalah secara ya, ruh, akliyah, kemudian ada yang membahasakan yaitu jasad. Ya, secara jasad. Nah, secara fisik. Ya, secara fisik. Ini juga bagaimana fisik kita tidak keluar dari nilai Islam, nilai Al-Quran. Contohnya dalam ayat kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Kalau kita itu makan minumnya berlebihan, berarti kita tidak hidup dengan Al-Quran. Apalagi berlebihannya menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal. Berarti melewati batas-batas Al-Quran. Maka dinyatakan hidupnya bukan hidup Qur'ani. Ya. Jadi itu secara unsur dari tubuh kita harapkan semuanya itu hayah Qur'aniyah. Ya, istilahnya sebagaimana ahlul Qur'an itu ya'isuna ma'al Qur'an. Hidup bersama Al-Qur'an. Ini yang kita harapkan dari 7 serial buku ini. Ya, maka dari buku pertama sampai ke 7 itu kita usaha menjadi materi bekal agar kita itu senantiasa ya, dekat dengan Al-Qur'an. Ya. Kenapa harus dekat? Ya, Allah menyatakan wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang menjauhi dari zikir kepada Allah yaitu Al-Qur'an, maka aku Allah menggandeng dia dengan setan. Fahuwa lahu qarin. Setan itu menjadi teman akrabnya. Jadi kalau orang itu hidup dengan Quran, ya, Al-Quran sebelah kanan, maka dekat dengan Allah, dekat dengan Quran. Di sini setan, jauh dari setan. Semakin dekat ke kanan, berarti semakin jauh dari kiri. Sebaliknya kalau dia jauh dari Al-Quran, ya, berarti dia menjauhi mendekati setan. Maka Allah menjadikan setan itu teman akrabnya. Qarin itu di mana-mana bersama. Ya, sampai tidur pun bersama. Ya. Apalagi setan sudah dalam hadisnya itu akan mengencingi, ya kan? Kencing di di telinganya supaya tidak bangun. Itu termasuk berarti tidur pun bersama setan. Makan minum juga bersama setan karena tidak membaca bismillah, apalagi pakai tangan kiri. Masuk rumah nggak baca ta'awud, nggak baca perlindungan, maka setan ikut masuk. Apalagi masuk ke toilet bawa HP, sehingga lama di situ. Nah, ini kerasan berteman dengan setan. Makanya hati-hati ya kalau masuk kamar mandi bawa HP, lama-lama itu rumahnya setan. Ya. Jangan-jangan nanti disamber oleh setan. Naudzubillah. Maka ini yang kita maksud. Kenapa harus hidup bersama
Al-Quran. Kemudian buku pertama ini judulnya ialah Ahammiyatu Hifdzil Quran. Pentingnya menghafal Al-Quran. Nah, yang disebut penting, ya, ahamiyah, penting, itu akan membicarakan yang pertama, ya, akan membicarakan yang pertama adalah makanatuhu. Ya. Makanatuhu. Kedudukannya. Ya, makanatuhu, kedudukan Al-Quran. Ya. Quran itu adalah kalamullah. Quran itu adalah pedoman hidup. Itu akan dibahas dalam buku ini. Karena penting. Kenapa disebut penting? Karena memang nilainya istimewa. Kedudukannya istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Ya, itu adalah kalamnya Allah. Kalamnya Allah yang menciptakan kita. Kalamnya Allah yang selalu kita sembah. Itu akan kita bahas. Yang kedua, akan membahas tentang ya, faedahnya. Faedatuhu. Ya, akan membahas tentang faedatuhu. Faedah dari Al-Quran dalam kehidupan kita. Maka dalam buku ini akan dibahas dua sisi. Ya. Keistimewaan faedah Al-Quran dan kebalikannya. Kelemahan, kekurangan manusia yang memang harus membutuhkan Al-Quran. Harus bersama Al-Quran agar kekurangan dan kelemahannya itu tertutupi. Jadi di sini tidak hanya membahas satu sisi ya, tentang kedudukan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, faedah Al-Quran, tapi tidak. Juga terhadap ya, kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Sehingga kita sangat membutuhkan Al-Quran menjadi pedoman hidup sepanjang hayat. Makanya perlunya selalu hidup bersama Al-Quran. Ya, dari semua sisinya. Dari waktu, keadaan, ya, kemudian aspek kehidupan, ya, itu harus mengejawantahkan. Apa mengejawantahkan itu? Merealisasikan. Apa merealisasikan? Mempraktekkan. Ya, mempraktekkan nilai Al-Quran dalam keseharian. Inilah dua poin yang disebut ahamiyah. Ya, kemudian yang disebut hifdzul Quran, yang disebut hifdzul Quran, ini sebagaimana sudah banyak kita pahami, yaitu menghafal. Ya, kalau dalam bahasa nas, bahasa hadis atau bahasa syariat, ada yang disebut hafizul Quran. Ada juga mahirun bil Quran, mahirun bil Quran. Ada juga qari'ul Quran. Disebut qari' man yaqra'. Ya, qari' itu kalau dalam bahasa salaf itu maksudnya yang menghafal. Ya, karena dulu Quran itu tidak ada yang nulis. Quran itu langsung dihafal. Ya, dari guru, kemudian muridnya talaki mengambil bacaannya langsung menghafal. Sebagaimana para sahabat belajar Quran menghafal itu 10 ayat 10 ayat. Nanti akan dikisahkan. Begitu juga tabi'in kepada sahabat. 10 ayat 10 ayat. Itu termasuk yang disebut qari. Jadi yang disebut al-mahiru bil Quran, qari'ul Quran, itu yang maksudnya adalah menghafal, bukan hanya sekedar membaca. Maka di sini bukunya memang konteksnya di dalam program tahfidz. Stressingnya atau penekanannya menghafal. Mulai dari lafadznya, dan dengan menghafal itu tidak hanya lafadz, memahami isinya. Karena apa? Al-fahmu thariqul hifz. Al-fahmu thariqul hifz. Nanti ada penjelasan. Memahami ayat itu adalah jalan menghafal. Dan nanti ada 7 poin yang disebut hifdzul Quran itu, menjaga Quran itu ada 7 poin nantinya. Dari mulai membaca, memahami, mengamalkan dan selanjutnya. Inilah yang disebut ahamiyah hifdzul Quran. Langsung kita mulai di muqaddimah. Tuh Ustadz Ridwan mungkin bisa membaca muqaddimah baik yang Arab maupun yang Indonesianya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim.
قال الأستاذ عبد العزيز رضوان السي حفظه الله تعالى. المقدمة. الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنار للسالكين ومنهاجا للمؤمنين وحجة على الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبلغ الرسالة وقدوة الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين إلى يوم القيامة. أما بعد. القرآن هو منهاج حياة الإنسان عقلية روحية وسلوكية كما أنه غذاء للعقل وروح والجسد. ولذا حفظ القرآن من أهم الوسائل لتطبيق منهاجه في الحياة وتحقيق العيش ومعه علمية وعملية. وفي هذا الكتاب نذكر بعض النقاط في أهمية حفظ القرآن مع سرد الأدلة التي تتعلق بها، ونرجو بذلك وجود الرغبة والحماسة لكل من يريد أن يتحفظ القرآن ويستقيم في ربط نفسه مع أي حلقات أو برامج أو مراكز قرآنية. وهذا الكتاب كتاب الأول من سلسلة حياة قرآنية وسميناه أهمية حفظ القرآن. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الأمة في كل وقت وحين. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Muqaddimah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai petunjuk bagi mereka yang berjalan menuju Allah, sebagai pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman, dan sebagai bukti keagungannya atas seluruh makhluk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salam atasnya, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Al-Quran merupakan pedoman kehidupan manusia baik secara intelektual, spiritual maupun emosional. Ia juga merupakan kebutuhan pokok bagi akal, jiwa, dan raga. Oleh karena itu, menghafal Al-Quran adalah salah satu cara terpenting untuk mengimplementasikan ajaran-ajarannya dalam kehidupan dan mencapai kehidupan yang seimbang secara ilmiah maupun amaliyah. Dalam buku ini, kami akan memaparkan beberapa poin penting mengenai pentingnya menghafal Al-Quran beserta dalil-dalil yang terkait. Kami berharap dengan demikian akan muncul keinginan kuat dan kesemangatan tinggi bagi setiap orang yang ingin menghafal Al-Quran dan bisa konsisten dalam mengikuti berbagai program atau pusat pembelajaran Al-Quran. Buku ini merupakan buku pertama dari silsilah Hayah Qur'aniyah, serial buku kehidupan Qur'ani, dan kami beri judul Ahamiyah Hifdzul Qur'an, pentingnya menghafal Qur'an. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar buku ini bermanfaat bagi seluruh umat di segala waktu dan kesempatan. Dan penutup doa kami adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ustaz Abdul Aziz Ridwan LC. Baik, kita perhatikan di nas Arabnya, di muqaddimah, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dan kita tandai. Yang pertama, di sini tadi disampaikan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Perlu kita pahami yang disebut rahmat. Kenapa Quran itu rahmatul alamin? Ya, karena rahmat yaitu mempunyai 3 makna. Yang pertama adalah maknanya adalah al-atfu. Al-atfu. Al-atfu, atfu itu belas kasih. Ya, atfu. Bitok itu, al-atfu. Nah, menulisnya di layar kadang-kadang nggak bisa sesuai keinginan. Jadi al-atfu itu adalah sifat lembut dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencukupi semua yang dibutuhkan oleh alam semesta. Ya, oleh alam semesta, karena alamin itu meliputi semua makhluk. Ya, manusia, hewan, jin, dan semua yang hidup.
Maka disebut alam semesta. Ya, Allah akan memberi semua kebutuhan mereka itu dari sifat al-latif, al-atfu. Sehingga Allah mencukupi atau memberi kebutuhan itu dengan berbagai macam cara. Dengan berbeda-beda cara. Dengan semua cara yang cara itu pasti akan nyampe. Dan itu bisa kita saksikan di keajaiban alam. Bagaimana seekor nyamuk menjadi makanan cicak. Cicak itu hanya merayap di dinding, padahal nyamuk itu terbang. Secara akal nggak akan bisa makan. Tapi kenapa cicak itu di mana-mana ada, di mana-mana hidup dan mampu menangkap. Ya, maka sampai dinyanyikan, diam-diam merayap, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, kemudian hap, lalu ditangkap. Karena menurut penelitian ya bahwa darahnya cicak itu disenangi nyamuk. Sehingga nyamuk itu senang berdekatan dengan cicak. Sehingga ya dengan trik tertentu cicak itu mampu menangkap, padahal nyamuk bisa terbang menjauhi cicak, tapi ternyata itu termasuk dari sifat al-latif dan itu al-atfu. Bagaimana kita sebagai manusia bahwa Quran itu adalah, kita memahami bahwa Quran itu adalah satu media dari kalamnya Allah yang akan memenuhi semua kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, Quran itu bernilai ya rahmatan karena di situ adalah al-ihsan. Al-ihsan. Rahmat itu bermakna al-ihsan. Al-ihsan itu berbuat baik. Ya, tidak hanya sekedar berbuat baik, tapi memilih yang terbaik. Dan Allah itu ya, menjadikan Al-Quran sesuatu yang paling istimewa dari nikmatnya Allah. Makanya Allah menyatakan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa' lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Karena Al-Quran itu adalah nikmat yang tertinggi, pemberian paling istimewa. Makanya kembali kepada pengertian judul buku tadi, pentingnya Quran itu ya, menghafal itu akan membahas tentang kedudukannya. Dan Al-Quran itu rahmat, berarti apa? Pemberian istimewa. Maka sangat keliru kalau ada orang menghafal Quran itu hanya untuk batu loncatan. Nanti kalau sudah sukses, Qurannya ditinggal. Dulu hafidhoh, sekarang pebisnis sukses, tapi Qurannya hilang. Ya, naudzubillah. Makanya rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga setelah al-atf, yaitu tadi itu sifat kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah al-lutf. Al-lutf itu sifat lembut. Artinya Allah sangat ya, memperlakukan makhluknya, memperlakukan alam semesta itu dengan lembut, dengan peraturan, dengan pengaturan yang detail. Nah, Al-Quran juga sama. Quran itu akan mengatur kehidupan kita sedetail mungkin. Ya. Makanya tadi Quran akan mengatur bagaimana kehidupan jiwa kita, kehidupan akal kita, kehidupan fisik kita. Itu namanya lutf. Jadi Quran betul-betul lembut. Semua aspek kehidupan itu ada dalam Al-Quran. Sehingga Quran itu disebut mukjizat sepanjang zaman. Kalau Allah memberi mukjizat kepada nabi-nabi sebelum nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat yang muwaqqatan namanya. Mukjizat muwaqqatan. Mukjizat yang hanya temporari. Contoh seperti mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Saat itu yang menjadi selebritis dunia saat itu seorang panutan public figure itu adalah tukang sihir. Yang mereka bisa mampu merubah ya, tampilan. Namanya tukang sihir. Yang itu membuat detak kagum semua manusia. Maka tampillah Nabi Musa dengan sesuatu yang mengalahkan ilmu sihir. Mereka bisa merubah tongkat dengan
tali-tali menjadi ular. Tapi Nabi Musa bukan hanya ular kecil, tapi ular yang besar yang memakan semuanya. Jadi Nabi Musa datang mengalahkan sesuatu yang dianggap menakjubkan saat itu. Kemudian Nabi Isa juga sama. Ketika Nabi Isa diutus, saat itu yang menjadi sesuatu yang istimewa menurut pandangan saat itu adalah pertabiban, mengobati penyakit. Maka Nabi Isa datang dengan obat atau mengobati yang tidak ada dalam pengobatan, yaitu menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit asal. Kalau sudah penyakit asal nggak bisa. Tapi Nabi Isa datang dengan ilmu tabib yang di luar kemampuan manusia saat itu. Jadi itu termasuk mukjizat. Namanya mukjizat, maknanya melemahkan pandangan banyak orang. Maka di sini ya, kita harus memahami Quran itulah rahmatan lil alamin. Kalau kita menghafal Al-Quran, maka berbahagialah. Berarti rahmat Allah sudah ada dalam diri kita. Kalau kita punya putra dan putri, baik putra putri secara nasab maupun putra putri secara pendidikan, kalau mereka bisa menghafal Quran, berbahagia. Berarti kita telah memberi bekal rahmatnya Allah dalam hidupnya sepanjang hayat. Itu tidak ada pemberian yang teristimewa daripada Al-Quran. Itulah yang disebut atfun, ya, al-atfu, al-ihsan dan al-lutf. Kemudian yang kedua di sini kita sebut bahwa Al-Quran adalah manaran lis-salikin. Manaran lis-salikin. Apa yang disebut manaron? Manaron di sini maknanya adalah lampu atau sinar. Ya. Bermakna manar, kalau dalam bahasa Arab manar itu bisa misbah. Misbah itu kalau dulu ya lampu api itu. Kalau sekarang ini namanya juga disebut misbah. Tapi ada yang nyebut nur karena nggak ada panasnya. Berarti kalau LED kan nggak ada panasnya itu kan. Bisa lampu atau bisa nur, cahaya. Jadi misbah atau nur. Apa yang dimaksud? Ya, apa yang dimaksud misbah? Yaitu yang menerangi. Misbah atau cahaya itu yang menerangi kehidupan. Dan ini berlaku kepada 3 unsur kita tadi itu. Menerangi jiwa kita, menerangi akal kita, dan menerangi jasad, perilaku kita, jasad kita. Karena iman itu terdiri dari 3 itu. Ya. Iman itu terdiri dari 3. Yang pertama, iman itu adalah fil jinan. Apa yang disebut jinan? Al jinan itu batin. Berarti maksudnya hati. Namanya jinan. Fil jinan. Yaitu al-iqrar fil jinan. Pengakuan di dalam hati. Kemudian yang kedua, Quran itu fil lisan. Fil lisan. Kemudian yang ketiga, Quran itu fil arka. Jadi kalau dalam retorika itu penyampaian makna itu sangat bagus kalau ya, dengan namanya batik itu ya, dengan keindahan kata. Sebenarnya bisa saja fil qalbi, fil lisan, fil jasad bisa. Tapi bahasanya kurang indah. Maka para ahli ilmu biasanya berusaha kata-kata itu dibuat mengesankan. Seperti ini. Al-ilman itu fil jana atau fil jinan, fil lisan, kemudian fil arkan. Fil arkan. Kemudian yang disebut salik. Salik itu adalah orang yang berjalan di atas hidayah. Thoriqul hidayah. Biasanya
orang yang sering membahasakan salik itu yaitu di kalangan sufiyah. Salik itu orang yang berjalan kepada Allah. Kalau bahasa yang lain disebut murid. Murid itu orang yang menghendaki ridhonya Allah. Makanya murid. Kemudian kalau pembimbingnya disebut mursyid. Mursyid itu memang banyak digunakan di istilah-istilah kaum sufiyah atau para sufi. Tapi di sini kita lepas dari itu ya, bahwa yang disebut salikin adalah orang yang berusaha mencari ridhonya Allah. Kita semua pasti kita itu ingin ridhonya Allah. Dan Al-Quran oleh Allah telah dijadikan sebagai manar. Nah, bahasa sekarang kalau kita ingin lebih detail lagi, manar itu kalau di laut itu ada menara yang ada lampunya, itu apa namanya? Mercusuar. Itu termasuk manar. Karena orang yang terombang-ambing di laut itu akan tahu bahwa itu ada daratan di sana, sehingga mereka bisa menuju ke tempat itu. Nah, tidak terombang-ambingkan, atau dia bisa mengatur perahunya mengarahkan ke tempat itu. Itu namanya manar. Al-Quran juga sama. Kita sebagai manusia pasti akan diombang-ambingkan peristiwa. Kehidupan itu pasti akan banyak kejadian yang membuat kita itu terombang-ambing. Al-Quran sebagai minhajan atau manhajan lil mu'minin, sebagai konsep. Konsep. Apa yang disebut konsep? Konsep itu kalau dalam bahasa pendidikan, konsep pendidikan sebagai manhaj itu pengertiannya adalah kalau secara lafaz itu adalah at-tariq al-wadih, jalan yang jelas. Quran itu adalah jalan yang jelas bagi orang iman. Karena ada pendidikan tapi konsepnya tidak jelas. Konsepnya jelas tapi berjalannya enggak jelas. Kalau Quran tidak. Quran itu kalam Allah, pasti benarnya. Makanya Quran Allah menyatakan alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi. Enggak ada keraguan. Ya, kalau buku-buku keilmuan, ya, terutama ilmu dunia, pasti di situ penulisnya ya ada i'tidar namanya. I'tidar itu permohonan maaf bila ada kesalahan, kekeliruan, kurang teliti. Ya, kami menunggu kritik dan saran, kan begitu. Memohon maaf. Ya. Itu semua penulis pasti begitu. Kalau tidak ada penulisnya sombong itu berarti. Ya. Coba kita lihat buku itu. Kalau nggak di halaman depan, di halaman terakhir itu pasti ada permohonan maaf. Tapi kalau Quran ada apa enggak? Allah minta maaf kalau ada kekeliruan. Ya, kalau ternyata keliru, ya. Kalau ternyata lupa, enggak ada. Allah menyatakan Quran itu tidak ada keraguan. Ya, ragu aja enggak ada, apalagi keliru. Ya. Maka disebut Quran itu adalah thariqul wadih. Ya, jalur yang jelas. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan manhaj itu juga bermakna yaitu manhaj al-ilmi. Ya. Jadi al-manhaj al-ilmi. Al-manhaj al-ilmi. Maksudnya apa? Maksudnya konsep keilmuan orang iman. Karena orang iman harus beramal, dan beramal itu dimulai dari ilmu. Al-ilmu qablal amal. Dan ilmu yang menghantarkan kepada kebenaran tidak ada lain kecuali Al-Quran. Maka konsep kan harus berdasarkan ilmu. Dan ilmu Al-Quran adalah ilmu yang tidak akan pernah habis. Ya, karena itu adalah zatnya Allah. Zatnya Allah itu la yudrak janibuh. Ya. Zatnya Allah tidak akan pernah dicapai siapapun. Termasuk kalamnya Allah. Karena itu adalah ya, kalamnya Allah. Tidak akan pernah dicapai. Ya. Orang yang hafal sekalipun tidak akan pernah, siapapun tidak akan pernah mendalami sedalam-dalamnya. Ya, karena ilmu hanya ada di sisi Allah. Tapi adalah ilmu yang menghantarkan kita kepada kesuksesan. Ya, makanya kita selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal
mustaqim. Meskipun kita sudah jadi orang iman, meskipun kita sudah banyak beramal, meskipun kita itu sudah banyak mengerti ilmu, tapi setiap sholat kita masih minta ihdinas siratal mustaqim. Dan itu sumbernya adalah Al-Quran. Ya, sumbernya adalah Al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Kemudian yang keempat, Minhaj ini akan mengatur kehidupan manusia. Konsep mengatur kehidupan manusia itu ada dari 3 sisi, ya, bisa dipahami dari 3 sisi. 3 sisi itu, yang pertama yaitu dari sisi akidah. Dari sisi akidah. Kemudian yang kedua dari sisi ibadah. Kemudian yang yang ketiga, ya. Kalau yang ketiga kita simpulkan yaitu akhlak. Ya, 3 sisi ini, akhlak. Atau kalau secara detailnya ya bisa 5. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan adab. Tapi secara 3 ini sudah mewakili. Jadi Quran itu akan mengatur, ya, konsep akidah kita bagaimana, konsep ibadah kita bagaimana, konsep akhlak kita itu bagaimana. Itu yang disebut minhajan lil mu'minin. Jadi kalau sudah kita pahami ini, kita sudah paham, ya, sudah mengerti betapa pentingnya Quran itu dihafal untuk menjadi modal besar kita hidup bersama Al-Quran. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu hujjatan alal khalqi ajma'in. Ya. Namanya hujjah. Ya. Hujjah itu bisa bermakna burhan. Ya. Al-burhan. Al-burhan. Burhan itu bukti maknanya. Ya. Burhan itu sebuah bukti yang tidak bisa dibantah lagi. Seperti manusia, Allah dalam Quran sudah digambarkan atau diterangkan manusia itu datang dari mana. Manusia kita ini datang dari mana? Dari ciptaannya Allah. Kita nggak ada kok, tahu-tahu wujud itu nggak ada. Itu adalah Allah yang menciptakan. Kita diciptakan sebagai manusia. Ini juga membantah teori Darwin, ya kan? Yang manusia itu dari kera. Ya. Kalau mengikuti mazhab itu silakan rela bahwa nenek moyangnya adalah kera. Tapi teori itu sekarang sudah terbantahkan. Kalau dulu masuk di pelajaran sekolah dulu, ya, sekarang sudah dibuktikan itu hanya omong kosong. Kemudian yang kedua, itu kita akan Quran itu akan menerangkan kita ada di dunia itu untuk apa. Kita datang dari mana, yaitu diciptakan oleh Allah. Kemudian di dunia ini untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian setelah di dunia ini, ila ainal masir. Kemana kita akan pergi? Jawabnya? Setelah dunia adalah akhirat. Ya, di sana ada hari kebangkitan, hari kiamat. Itulah konsep. Itulah dalil, itulah bukti bahwa manusia itu, ya, dalam kehidupannya nyata. Dalam kehidupannya itu arahnya, ya, atau ya tadi itu dari mana, untuk apa, mau kemana, itu Quran sudah menjawab semuanya. Quran sudah menjawab semua. Itu namanya burhan. Sehingga nanti ketika manusia dituntut di akhirat, nggak ada punya alasan yang bisa dibenarkan. Oh, saya di dunia lupa, nggak bisa. Ya, karena Allah sudah membutuhkan bukti yang nyata. Kemudian hujjah itu juga bermakna ad-dalil. Ad-dalil. Dalil itu maknanya adalah petunjuk. Ya, dalil itu adalah petunjuk. Nah, petunjuk ini ya berupa ada 2. Petunjuk kauniyah dan petunjuk qauliyah. Makanya Quran itu disebut, ya, dalil apa? Qauliyah. Quran itu dalil qauliyah. Karena itu firman-Nya Allah. Sedangkan dalil kauniyah yaitu alam semesta.
Dengan wujudnya alam ini berarti Allah ada. Ya, dengan wujudnya alam yang begitu detail, berarti Allah itu maha mampu, maha mengatur, maha mencipta. Itu dalil-dalil kauniyah. Sedangkan Al-Quran itu dalil qauliyah. Maka hujjatan alal khalqi ajma'in. Yang di situ tidak bisa dibantah lagi dalilnya Allah. Jadi yang jelas ya bahwa Al-Quran itu nantinya ya akan menjadi bukti kuat, termasuk apa? Menyaksikan kita di akhirat. Kalau kita hidup dengan Quran, maka Quran akan membela kita di akhirat, akan memberi syafaat, ya. Akan menerangkan kubur kita, akan membuat terang kubur kita, dan akan menolong kita di akhirat. Yang umumnya ya manusia itu akan ditinggalkan bapak ibunya, saudaranya, anak-anaknya, tapi Quran justru mencari kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Tapi Quran tidak. Semua lari, Quran malah nyari. Ya, maka jadikan Quran itu kehidupan kita, akrab dengan kita. Sehingga saat kita nanti di akhirat ditinggalkan orang-orang dekat kita, Quran justru akan membela kita. Itu disebut hujjah. Hujjah yang menguntungkan apa hujjah yang menghancurkan. Kalau kita jauh, Quran akan mengingkari kita di hari kiamat. Na'udzubillah. Nah, inilah poin yang dalam muqaddimah perlu kita sampaikan, sehingga dari situ sudah akan tampak ya, betapa pentingnya Al-Quran itu dihafal untuk menjadi ya, bekal kehidupan kita selalu bersama Al-Quran. Istirahat dulu ya, setengah jam ya. Istirahat setengah jam, jazakumullah khairan. Kita lanjutkan kembali ke yaitu jam 11 kurang seperempat. Oh ya. Wallahu muwaffiq lis-sadad wal hadi ila rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.